Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Amin. Ta'kiduhu sallallahu alaihi wasallam at-ta'lim bil qasam. Rasulullah menguatkan pembelajaran itu dengan sumpah. Jadi salah satu bentuk menarik perhatian itu adalah dengan bersumpah. Di samping sisi Rasulullah sendiri sebetulnya tidak usah ngomong sekalipun, beliau ini pribadi beliau sudah menarik. Tapi beliau tetap ada penekanan ya dalam materi-materi yang beliau sampaikan. Karena sallallahu alaihi wasallam fi katsirin minal ahyan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan yabda'u hadisahu bil qasami. Beliau mengawali pembicaraan beliau dengan sumpah. Billahi ta'ala, yakni dengan menggunakan nama Allah Ta'ala. Tambihan minhu ila ahammiyati ma yaquluhu. Sebagai bentuk peringatan, perhatian akan pentingnya apa yang akan beliau katakan. Wa taqwiyatan lil hukmi, dan juga memperkuat ya hukum yang bakalan beliau sampaikan, wa ta'kidan lahu, dan memberikan penguatan, takkid. Telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan juga di Zadul Ma'ad, aqsaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma akhbara bihi minal haqq. Nabi itu telah bersumpah terhadap apa yang beliau beritakan yang berupa kebenaran, fi aktsara min samanina maudhi'an, dalam lebih dari 80 tempat. Jadi kalau kita bahas satu persatu ya nggak cukup waktunya, tapi ini nanti beberapa saja kita lihat ya, contoh beberapa riwayat. Kemudian sisanya bisa dibaca sendiri di dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lain, karena tidak ditulis semuanya di kitab ini juga. Wahia maujudatun fi sihah wal masanid. Dan sumpah-sumpah beliau itu terdapat di dalam kitab sihah dan masanid ya, kitab sahih ya, sahih Bukhari, sahih Muslim, maupun kitab-kitab musnad seperti musnad Imam Ahmad dan seterusnya. Kemudian wa amarallahu ta'ala bil halifi ala tasdiqi ma akhbara bih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan beliau untuk bersumpah. Jadi beliau ini terkenal tidak pernah berdusta, terpercaya. Tetapi Allah menyuruh beliau bersumpah. Fi salasati mawadhi' minal Qur'an, pada 3 tempat di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surah Yunus ayat 53. Qul wa rabbi innahu lahaqq. Katakanlah demi Tuhanku. Jadi Allah berkata, katakanlah wahai Muhammad, wa rabbi, demi Tuhanku, innahu lahaqqun, sesungguhnya dia itu adalah hak. Kemudian dalam surah Saba ya, pakai wa rabbi, demi Tuhanku. Juga surah At-Taghabun juga menggunakan wa rabbi, demi Tuhanku. Latu ba'atsunna, betul-betul mereka itu kelak akan dibangkitkan. Ini menunjukkan sumpah itu perlu juga dipakai untuk memberikan tanbih maupun takkid ya, menarik perhatian maupun untuk menguatkan. Nah, ini beberapa riwayat tentang bagaimana Rasulullah bersumpah. Dalam hal apa? Nah, ini riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban, juga di Sahih Muslim dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah mengatakan, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang diriku ada di dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Jadi beliau bersumpah. Apa yang kemudian beliau
katakan ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah mereka itu akan masuk surga hingga mereka itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Mereka itu juga enggak beriman. Maksudnya iman yang sempurna. Jadi enggak beriman secara sempurna. Hatta tahabbu. Hingga mereka saling mencintai. Kemudian ala adullukum ala amrin. Maukah kalian ku beritahu satu urusan, satu perkara. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian lakukan perkara itu, kalian bisa saling mencintai. Jadi Rasulullah beritahu satu hal yang sebetulnya mudah di sini, tapi beliau sampai bersumpah menunjukkan ini penting. Kata beliau kemudian afsyus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi beliau mau menyuruh mengucapkan salam itu sampai beliau kasih prolog dengan sumpah. Kemudian dikaitkan dengan surga dan dengan iman. Ini begitu pentingnya salam dalam Islam ini. Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan ya, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini al-hathul 'azimu ala ifsya'is salam. Ada dorongan yang sangat besar untuk menyebarkan salam. Wa budlihi lil muslimina kullihim. Dan harusnya disampaikan, dilakukan salam itu kepada kaum muslimin semuanya. Satu partai kah, beda partai kah? Kalau dia muslim, salam ya. Man arafta wa man lam ta'rif. Kepada siapa yang engkau kenal maupun enggak engkau kenal. Kalau Islam dia ya. Wassalamu awwalu asbabit ta'alluf. Nah, salam itu adalah awal dari sebab-sebab adanya kelembutan hati. Jadi bisa menyatu hati itu ya dari salam. Makanya ucapkan salam itu dengan tulus. Dengan ya salamnya Islam itu adalah assalamualaikum. Nggak usah diganti-ganti yang lain. Kemudian kata beliau miftahu istijlabil mawaddah. Sebagai kunci dari diraihnya kecintaan. Ini salam. Wa fi ifsyaihi tamakkunu ulfatil muslimina ba'dihim li ba'din. Nah, di dalam penyebaran salam itu bisa menjadikan bersatunya kaum muslimin itu satu dengan yang lain. Ini tentunya ada nanti di bab fikih itu ada orang yang salamnya juga nggak harus kita jawab, ada juga sih memang. Sampai orang misalnya wanita nggak nutup aurat di bab fikih salam maka nggak wajib dijawab, ada seperti itu. Jadi ada, kalau dibahas fikihnya ya panjang ini. Tapi secara umum salam ini wajib dijawab dari kaum muslimin dan juga sunnah disampaikan kepada kaum muslimin. Kemudian wa izharu syi'arihim al-mumayyazi lahum min ghairihim min ahlil milal. Dan itu juga menampakkan syiar yang membedakan kaum muslimin dengan ahli agama yang lain. Jadi salam ini pembeda juga. Ma'a ma fihi min riyadin nafsi au tarwidhiha alat tawadhu'. Juga di dalam salam itu ada riyadhatun nafs. Apa itu? Pendidikan jiwa. Ai tarwidhiha alat tawadhu, atau pembiasaan untuk supaya tawadhu. Jadi tidak mesti orang menunggu orang mengucapkan salam ya. Makanya diajarkan orang yang berjalan salam kepada orang yang duduk ya. Yang sedikit ya salam kepada yang banyak ya. Guru mendahului salam kepada murid ya tidak apa-apa. Jangan saya ini kan guru,
sehingga masuk kelas yang muridnya dulu suruh salam kepada gurunya. Nah itu kurang pas. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Rasulullah biasa mendahului salam. Kemudian luzumit tawadhu, ya, membiasakan tawadhu, wa i'dhami hurumatil muslimin, dan bagaimana menjaga keagungan, kehormatan kaum muslimin. Jadi ini faidahnya dari hadis ini, kata Imam An-Nawawi. Ini harus kita biasakan. Tentunya ini kalau aman dari fitnah, ya, dalam artian nanti kita lewat ke lain jenis, kemudian khawatir terjadi apa-apa, ya nggak usah salam, nggak apa-apa. Begitu dengan lain jenis, apalagi senang, salam terus. Nanti lewat lagi bolak-balik 10 kali. Nah itu nggak baik begitu. Kemudian ini contoh kedua oleh musannif, ya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahi la yu'min. Beliau ulang 3 kali, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ini yang kita ambil pelajarannya, sumpahnya ini, ya. Wallahi, demi Allah. 3 kali beliau itu ngomong begitu. Kemudian sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah yang enggak beriman itu siapa? Maka Rasul katakan, al-jar, tetangga. Jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yakni tetangga yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma bawa'iquh? Wahai Rasulullah, bawa'iquh itu apa? Gangguan seperti apa? Maka Rasulullah katakan, syarruhu, ya, keburukannya. Ya macam-macam keburukan itu, bisa perangai, bisa apa yang di rumah bisa hilang dan sebagainya, ya. Bisa istrinya yang diganggu tetangganya dan sebagainya. Prinsipnya yang tetangga nggak merasa aman dari dia, Rasulullah katakan, demi Allah nggak beriman. Nggak beriman 3 kali. Maksudnya bukan kafir, bukan, ya, tapi ini maksudnya nggak sempurna imannya. Kemudian yang berikutnya ini juga masih terkait dengan sumpah Rasul untuk menarik perhatian. Kalau yang ini tadi, hadis ini kan akhirnya sahabat itu bertanya. Bertanya itu tanda ada perhatian. Karena kalau nggak ada perhatian, dia tidak ngerti apa yang akan ditanyakan. Perhatian aja enggak. Jadi akhirnya dengan begini bertanyalah sahabat.